Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Febrianti dengan NIM 4101418094, Pendidikan Matematika Angkatan 2018, Universitas Negeri Semarang, Perticingan mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Emi Puji Astuti dan Bapak Rahmat, dengan materi operasi hitung pada bilangan pecahan secara daring, model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Jaga kesehatannya ya anak-anak. Nah, Ya, sebelum Bu. kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mas Musyafa untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar ya anak-anak. Amin. Nah, untuk interaksi antara ibu dan anak-anak lebih baik, ibu minta untuk semuanya on cam lebih dahulu. Untuk yang belum on cam masih ditunggu untuk on cam. Nah, ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah semua udah gabung di Google Meet semua apa belum? Ibu lihat dulu. Sepertinya udah gabung semua di Google Meet ini. Nah, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen Ibu udah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan pecahan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kalian bisa mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat. Baik, Bu. Kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, untuk materinya operasi hitung bilangan pecahan. Nah, ada sedikit motivasi dari Ibu. Kalian pilih lelah atau lilah. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka harus tahan dengan perihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Nah, untuk kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, 3.2 menganalisis operasi hitung bilangan pecahan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Untuk IPK-nya, 3.2.3 menganalisis operasi hitung bilangan pecahan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.2.3 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung yang berupa bilangan pecahan secara kontekstual. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menganalisis sifat operasi hitung yang berkaitan dengan bilangan pecahan pada bilangan bulat.
Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Nah, di sini yang kita akan pelajari operasi hitung bilangan pecahan. Ada yang tahu bilangan pecahan itu apa? Gimana, ada yang tahu nggak bilangan pecahan itu apa? Bu. Ya, silakan Mbak Viko. Bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, bilangan pecahan ini berbentuk A per B, di mana A pembilang dan B penyebut. Nah, B ini, penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Oh iya, Gitu. betul. Untuk jawabannya, bilangan pecahan itu terdiri dari bilangan pembilang dan penyebut yang berbentuk A per B. Nah, itu untuk B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ada yang mau memberikan contoh bilangan pecahan itu? Saya, Bu, Oh iya. izin menjawab. Contoh bilangan pecahan 1/2, 2/4, 6/8, Bu. Oh iya, betul. Nah, yang disebutkan Mbak Dila tadi itu betul, yaitu contoh dari bilangan pecahan. Nah, kalian kan waktu sekolah dasar, kalian sudah mempelajari tentang operasi hitung. Nah, operasi hitung yang sudah kalian pelajari itu terdiri dari operasi hitung apa saja? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Viko. Ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, Bu. Nah, betul. Nah, nanti kita akan mempelajari operasi hitung bilangan pecahan, yaitu yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini Ibu memiliki suatu permasalahan. Nah, Budi dan Andi memiliki tali yang masing-masing panjangnya 2/3 meter dan 1/3 meter. Kedua tali tersebut disambungkan menjadi satu. Berapakah tali mereka berdua? Nah, coba kalian cermati permasalahan tersebut. Nah, jika dalam bentuk matematika, ada yang bisa menyelesaikannya? Izin jawab, Bu. Ahmad Musafa. Oh iya, silakan Mas Ahmad Ya. Mustafa. Diketahui Budi memiliki panjang tali yang panjangnya 2/3 meter. Kemudian Andi memiliki tali yang panjangnya 1/3 meter. Kemudian kedua tali tersebut disambung. Yang ditanyakan berapa panjang tali mereka berdua. Nah, karena kedua tali tersebut disambung, maka operasi hitungnya adalah penjumlahan, sehingga 2/3 ditambah 1/3. Dan hasilnya adalah 3/3, atau dapat disederhanakan menjadi 1, sehingga panjang tali mereka berdua adalah 1 meter. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Musyafa. Nah, akan Ibu bahas. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu benar dengan menggunakan penjumlahan, operasi hitung penjumlahan, yaitu 2/3 ditambah dengan 1/3. Nah, untuk 2/3 itu dapat digambarkan menjadi 3 bagian yang diarsir, yaitu hanya 2 bagian saja karena 2/3 ditambah dengan 1/3, yaitu digambarkan menjadi berikut. Nah, maka dihasilkan jika keduanya dijumlahkan, maka menjadi seperti ini, yang dapat disebut 1, yaitu 1 kotak semua terpenuhi arsirannya, atau 3/3 yang diperoleh dari 2 plus 1/3.
Nah, dari hal tersebut, untuk penjumlahan, jika penyebutnya sama, jika penyebutnya sama dalam penjumlahan itu, maka penyebutnya akan tetap sama dan pembilangnya tinggal dijumlahkan. Nah, jawaban Mas Musyafa benar, yaitu jadi panjang tali mereka berdua adalah 1 meter. Nah, sekian penjabaran dari Ibu. Untuk kegiatan kalian selanjutnya, kalian bisa membuka lewat Google Classroom. Nah, di Google Classroom Ibu udah mengupload bahan ajar, bisa kalian pelajari, lalu kalian bisa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Untuk kelompoknya nanti Ibu minta untuk ketua kelas untuk membaginya, yaitu satu kelompok terdiri dari 4 anak. Bagaimana Mas Musyafa? Apakah paham? Baik Bu, sudah paham. Ya, kalian nanti langsung saja bisa keluar dari Google Meet. Nanti kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan selama 20 menit. Nanti kalian setelah 20 menit Ibu pantau lewat WA, WhatsApp group. Nanti kalian bisa kembali lagi di Google Meet ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik Bu. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang udah gabung lagi di Google Meet ini. Apakah kalian ada yang kesulitan untuk mengerjakan LKPD yang sudah kalian kerjakan? Ada yang kesulitan nggak? Selama ini belum, Bu. Oh iya, kalau belum, Ibu minta untuk salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya, Bu, dari kelompok 1. Oh iya, silakan untuk kelompok 1. Untuk share screen LKPD-nya minta tolong ke ketua kelas nggih, Bu. Ya, boleh. Ya, baik. Izin share screen, Bu. Ya. Saya mulai nggih, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ega, Dila, Laras, dan Dia ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, untuk kegiatan pertama, Ibu Andi membuat kue berbentuk persegi panjang. Andi mengambil 3/8 bagian dari kue itu, tetapi teman-temannya akan datang ke rumah. Andi mengambil 2/3 bagian lagi untuk temannya. Berapa bagian kue yang diambil oleh Andi keseluruhan? Maka penyelesaiannya 3/8 plus 2/8 sama dengan 5/8. 5/8 itu diperoleh dari jika kita menggambarkan 3/8 itu sebagai sebuah persegi panjang, maka persegi panjang itu akan dibagi menjadi 8 bagian. 3/8 berarti yang diarsir adalah 3. Untuk 2/8 yang diarsir 2 kotak, maka hasilnya 5/8, maka yang diarsir 5 kotak. Itu dari 3 arsiran kotak ditambah 2 arsiran kotak. 5/8 itu sama dengan 3 plus 2/8
atau sama dengan juga 3/8 plus 2/8 tadi. Jadi, bagian kue yang diambil Andi adalah 5/8 bagian kue. Next. Untuk kegiatan 2, Andre membeli pizza dan telah dimakan oleh adiknya, sehingga sisa pizzanya tinggal 5/8 bagian. Ketika temannya datang ke rumah Andre memberi 1/4 bagian dari pizza itu. Berapa sisa pizza yang Andre miliki sekarang? Maka penyelesaiannya 5/8 dikurangi 1/8. Itu dapat digambarkan 5/8 itu pizzanya dibagi jadi 8 bagian. 5/8 maka 5-nya atau 5 bagian pizzanya diarsir. Kemudian untuk 1/4-nya maka 2 bagian pizzanya diarsir. Kenapa 2 diarsir? Karena 2/8 itu kalau disederhanakan menjadi 1/4. Maka 5/8 dikurangi 1/4 sama dengan 3/8. Karena 5 bagian pizza yang diarsir dikurangi 2 bagian pizza yang diarsir. Jadi sisa pizza Andre adalah 3/8 bagian. Lanjut. Kemudian kegiatan yang ketiga, di kamar Ani terdapat foto dengan ukuran panjang 3/4 meter dan lebar 1/2 meter. Berapa luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto? Penyelesaiannya, luas foto diperoleh dengan panjang kali lebar. Untuk panjangnya 3/4 meter dan lebarnya 1/2 meter. Maka luas fotonya sama dengan 3/4 kali 1/2 sama dengan 3 kali 1/4 kali 2 sama dengan 3/8. Jadi luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto sama dengan 3/8 meter. Kegiatan 4, Pak Amin mempunyai gula pasir 8,5 kg. Kemudian membeli lagi 1,5 kg. Gula tersebut akan dimasukkan dalam beberapa kantong. Masing-masing kantong 1/2 kg. Berapa kantong yang diperlukan Pak Amin? Maka penyelesaiannya 8 1/2 ditambah 1,5 dibagi 1/2 sama dengan yang dioperasikan yang dalam kurung dulu, maka 17/2 ditambah 15/10 dibagi 1/2 sama dengan 85/10 dibagi 15/10 dibagi 1/2 sama dengan 100/10 dibagi 1/2 sama dengan 100/10 dikali 2/1 sama dengan 200/10 sama dengan 20. Jadi kantong yang diperlukan Pak Amin adalah 20 kantong. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari hasil LKPD kita dapat menyimpulkan salah. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Aplaus untuk kelompok 1. Nah, dari hasil LKPD yang kalian sudah kerjakan, kita dapat menarik kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan untuk Mbak Yesi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, yaitu dengan penyebut tetap dan pembilangnya dijumlahkan atau dikurangkan.
Yang kedua, menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu dengan menyamakan penyebutnya dengan KPK penyebut, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Kemudian jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka apabila itu perkalian, A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Apabila pembagian, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Demikian kesimpulannya, Bu. Mohon maaf Ya, apabila ada terima kesalahan. kasih untuk Mbak Yesi. Nah, kesimpulan dari Ibu, jika kita operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dalam bilangan pecahan, nah kalian tinggal jika penyebutnya sama itu kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jika penyebutnya itu berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara KPK penyebut. Menyamakan dengan KPK penyebut. Lalu pembilangnya tinggal dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, yang kedua itu untuk perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, jika A per B dan C per D itu merupakan bilangan pecahan dengan B dan D itu tidak boleh sama dengan 0, maka A per B dikali C per D itu sama dengan AC per BD. Nah, untuk pembagian, A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Begitu anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh iya. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Mbak Rofiqatus Salamah untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jaga kesehatan terus anak-anak. Ingat 3M. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. 3M.